Bagaimana kedengarannya jika setelah renovasi ruang rawat inap kelas 2 dan setelah renovasi yang menelan budget 50 jutaan itu beroperasi, mendapatkan umpan balik dari pasien antara lain yang nomor 1, ruang baru masih terasa panas. Nomor 2, kapasitasnya masih dirasa kurang. Dan yang ketiga, privasi antar pasien minta untuk lebih ditingkatkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, efektifkah pengeluaran yang telah dikeluarkan sebanyak 50 juta itu untuk renovasi itu? Jika Anda ingin tahu jawaban lebih jauh dan lebih detail, simak selengkapnya bersama saya, Priyo Harsono. Bersama saya, Priyo Harsono di Saras, Sinau Arsitektur Rumah Sakit. Saya akan membagikan sebuah contoh kasus tentang sebuah klinik yang coba melakukan renovasi kecil pada ruang rawat inap dan atau observasinya. Ada 4 hal penting yang perlu dicatat karena dari kasus kecil ini, saya sinau untuk evaluasi tentang menghindari mengulang ketidakefektifan dari sebuah renovasi. Tapi 4 hal itu akan saya taruh di bagian akhir video ini. Maka simak video ini hingga akhir. Renovasi yang sebelumnya dilakukan antara lain berupa: pertama adalah memperluas ruang rawat inap, kira-kira ada tambahan 9 hingga 11 meter persegi. Lalu membuat jendela ruangan yang langsung berhadapan dengan ruang luar, dan perbaikan instalasi air, instalasi listrik, ya perbaikan instalasi air karena memang ada masalah akibat kebocoran. Lalu menggeser kamar mandi lama ke posisi baru lebih ke depan agar mendapatkan hawa dan cahaya secara langsung dari area luar. Berikutnya adalah mengganti kusen dan daun pintu lama ke model baru yang sebelumnya kayu menjadi berbahan aluminium. Permasalahan yang ingin coba dipecahkan terfokus pada bagaimana cara meningkatkan privasi dan kenyamanan pasien di dalam ruang ranap kelas 2 dari existing yang telah ada. Tentang pain. Pain yang dialami oleh pasien dapat berupa rasa tidak aman, rasa sakit, atau stres akibat perawatan medis yang dijalani. Tentang gain. Gain yang diharapkan oleh pasien adalah pemulihan kesehatan yang optimal dan kembalinya kondisi tubuh seperti sedia kala. Sedangkan tentang dreams yang diimpikan oleh pasien mungkin berupa mendapati sebuah klinik idaman yang mampu menjaga privasi mereka dengan lebih baik. Rekomendasi pertama adalah dengan membuat sekat permanen yang dapat membentuk ruang yang terpisah dari ruangan sekitarnya. Dengan adanya sekat ini, pasien dapat merasa lebih aman dan tenang dalam menjalani perawatan medisnya. Selain itu, perlu juga dibuat kamar mandi khusus untuk ruang rawat inap yang baru. Hal ini akan memberikan kenyamanan ekstra bagi pasien, karena mereka tidak perlu berbagi kamar mandi dengan pasien lain yang mungkin memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Dengan begitu, pasien dapat lebih fokus pada pemulihan kesehatannya. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pembangunan sekat permanen dan apalagi kamar mandi khusus ini akan memerlukan biaya yang tak sedikit. Estimasi kasaran biayanya bisa menelan biaya 50 hingga 60 jutaan, bukan nilai yang kecil tentunya. Rekomendasi kedua adalah dengan menduplikasi solusi pertama dengan cara mencerminkan ruang yang telah terbentuk ke arah depan atau mungkin bisa sebaliknya sehingga terbentuk ruang kembar yang berhadapan atau bersebelahan persisnya. Dengan adanya ruang kembar ini, pasien dapat memiliki alternatif untuk memilih ruang mana yang lebih mereka sukai atau lebih cocok dengan kondisi medis mereka. Kesimpulan, seperti janji saya di awal, dalam skala ruang kecil atau minor pun belumlah cukup berupa usulan desain teknis semata. Ada 4 hal penting lainnya sebelum sampai pada desain teknis. Yang pertama adalah posisi dalam sepatunya pasien. Yang nomor 2 adalah dalam posisi sepatunya manajemen. Di dalam posisi pasien, lebih dari sebatas kebutuhan pasien untuk sembuh, mereka juga punya sebuah hasrat ingin privasi yang makin membuat mereka nyaman. Sedangkan dalam posisi manajemen, lebih dari sebatas kebutuhan untuk mempertahankan
operasional mereka dari hari ke hari, ya. Tapi juga hasrat dari manajemen untuk memberikan sentuhan layanan yang berbeda dengan biaya yang efisien, hingga layanan vaskes atau klinik atau rumah sakit itu menjadi makin mudah untuk diingat oleh pasien. Yang nomor 2 adalah sikap kritis dan hati-hati. Dalam apa? Dalam melakukan analisa data, mengolah, memilih solusi, hingga sampai eksekusinya. Kemudian nomor 3 adalah tentunya komitmen. Komitmen hingga batasan area ruang lingkup kerja dan batasan waktu dari pilihan rencana strategi bisnis dari klinik atau vaskes itu. Yang keempat adalah tentu kolaborasi. Arsitek adalah penerjemah bagi hasrat pasien, tapi juga sekaligus pemburu solusi secara teknis untuk kepentingan manajemen. Jangan lupa untuk subscribe dan Anda berikan pertanyaan atau bahkan solusi ide yang lebih kreatif, ya, sebagai bahan untuk saya membuat konten yang lain. Salam Saras dari Ruang yang Sehat, terbangun tubuh yang sehat.